Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Kita mulai jam 9 ya. Tolong video dihidupkan. Ya, videonya dihidupkan. Kalau tidak bicara, mic dimatikan ya. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang tata cara pengajuan outline skripsi dan bagaimana menulis skripsi. Ya, bagaimana menulis judul skripsi, latar belakang, ya, abstrak mungkin dan sebagainya ya. Kita akan kalau ada waktunya cukup kita akan banyak membahas tentang skripsi. Ya, kita tata skripsi dulu ya. Oke. Hanya berapa orang nih? Hanya 23 orang ya yang ikutnya ya. 23 orang. Mungkin lagi ada ujian kali. Dari jurusan manajemen ada pengumuman ya bagi mahasiswa yang skripsi yang belum tidak masalah ya, yang dapat pengetahuan tentang isi bagaimana cara skripsi. Ya jadi pengumuman skripsi ini dibawakan pada mahasiswi fakultas ekonomi jurusan manajemen yang memprogramkan skripsi pada semester ganjil ya, semester ganjil tahun 2020-2021. Pengajuan terakhir untuk semester itu pada tanggal 14 November ya. Jadi mahasiswa bisa mengambil paling lambat mengajukan judul skripsi itu 14 November. Dari tanggal tersebut dapat mengajukan di semester selanjutnya. Sidang outline skripsi dimulai dari tanggal 9 November sampai dengan 20 November itu sidang outline. Jadi berkas paling lambat 3 hari sebelum tanggal sidang. Bagi mahasiswa yang terlambat dapat sidang outline skripsi semester selanjutnya. Demikian ini untuk dimengerti ya. Ini batas supaya mahasiswa ini lebih giat dalam menulis ya, jangan malas kan. Jadi kalau judul sampai tanggal 14 November, ini masih tanggal berapa nih? Masih tanggal 11, tanggal lagi ya. Nah, bagi yang belum mengajukan judul silakan, ada waktu 3 hari lagi, ya kan? Nah, setelah itu setelah tanggal 14 untuk semester depan nanti boleh tanggal semester depan gitu. Nah, sidangnya dari tanggal 9 November sampai 20 November. Karena ada COVID ini ya, ada COVID, maka tidak ada sidang, tidak sidang ya. Atau akuntansi, kalau manajemen karena udah hasil rapat, tidak sidang, jadi langsung dihitung pembimbingnya. Jadi langkah pertama tadi mahasiswa itu memberi 3 judul, mengajukan 3 judul ya kepada jurusan. Nanti jurusan akan memilih judul mana yang lebih bagus, lebih baik kan. Disertai dengan data pendukungnya ya. Jadi tidak judulnya ada judul dan ada data pendukung yang menunjukkan ada masalah tidak dengan judul itu kan. Tidak hanya judulnya, kalau judul apa data pendukung mana bisa juga sih. Jadi judul itu sesuai dengan data pendukung. Tentang itu topik apa yang diangkat kan. Topik yang diangkat kita situ. Misalnya tentang motivasi, di data pendukungnya apa misalnya gitu kan. Langkah pertama itu kan melakukan observasi ke lapangan ya. Masalah observasi ke lapangan, ada amati, dan ada cek datanya, sehingga ada masalahnya apa, baru judulnya gitu kan. Judul itu terakhir. Itu bahas penelitian ya. Nah, setelah judul itu di jurusan, nanti Anda kumpulkan 3 jurnal ya. Kumpulkan 3 jurnal pendukung. Ya kan yang sesuai dengan judul Anda, bukan perusahaan tapi sesuai dengan judul Anda. Ya, 3 jurnal pendukung yang sesuai dengan judul Anda yang tertulis di jurusan. Kan? Setelah itu nanti Anda
buat proposal, ya kan? Nah, buat proposal, ya. Anda isi formulirnya, kan ada formulir kan yang dikasih jurusan kan, udah buat posting dulu, udah ada kan, formulir Anda isi, apa judulnya, siapa dosen PA-nya dan sebagainya itu, Anda buat proposal. Nanti proposal itu Anda konsultasi dosen PA ya dengan Bapak. Bapak udah habis dulu ya. Ya, di proposal itu Anda konsultasi dosen PA Anda masing-masing. Setelah jadi proposal, ya, konsultasi dosen PA. Nanti Anda dengan apa tuh bolak-balik dosen PA. Kalau ada salah perbaiki, kalau ada salah perbaiki, nah, ya. Kalau ada salah tuh diperbaiki sampai kata dosen PA itu menyetujui proposal Anda kan, nah, sampai diakhiri oleh dosen PA. Setelah di ACC, ya setelah proposal Anda di ACC oleh dosen PA, nanti minta diparap di covernya ya, minta diparap di covernya bahwa proposal itu sudah di ACC oleh dosen PA kan, tanda bukti ya, sebagai bukti ya, di ACC oleh dosen PA bahwa proposal Anda telah disetujui. Kemudian Anda kirimkan soft copy-nya ke Pak Randi, itu untuk cek plagiarisme ya. Setelah proposal disetujui oleh dosen PA, Anda kirim ke WA Pak Randi, kirim soft copy-nya ke WA Pak Randi, proposal tersebut untuk dicek plagiarismenya, gitu kan? Setelah kata Pak Randi lulus cek plagiarismenya, ya setelah nyatakan lulus cek plagiarismenya, Anda siapkan, Anda jilid tuh proposalnya, ya tanpa cover boleh ya, tanpa cover boleh. Nggak mesti cover ya, kalau cover warna hijau, Bapak warna ekonomi ya, tapi tanpa cover juga boleh. Nggak pakai cover. Yang penting ada judulnya, ada nama, nih ada logonya kan. Tapi tidak perlu cover tebal, itu tidak perlu ya. Anda jilid, terus Anda tanya Pak Ilman apa syarat-syaratnya untuk sidang ya. Anda siapkan formulirnya, ada substansi nilainya, ya kan. Terus sebagai pembayarannya, kartu mahasiswanya ya, LPS-nya itu Anda lampirkan dalam berkas-berkas beserta dengan proposalnya ya. Masukkan dalam map warna kuning ya. Masukkan map dalam warna kuning. Dan di semua berkas itu syaratnya proposal itu masukkan ke dalam map kuning dan serahkan ke Pak Ilman, ya kan? Nanti di Pak Ilman itu ke Bapak. Bapak akan mengusulkan dosen pembimbing siapa, ya kan? Sama dosen pembimbingnya. Jadi dosen PA itu tidak mesti dosen pembimbing, ya. Tapi dosen PA itu masuk dalam tim Anda, ya kan? Tapi tidak mesti di pembimbing, ya kan? Jadi kalau Anda dosen PA-nya Bu Aisyah, belum tentu baca pembimbing Anda. Bisa yang membimbing itu Pak Eri, bisa yang membimbing Bu Lina, Pak Nayun. Ini tidak mesti yang membimbing itu dosen PA. Jadi kalau Anda ngisi formulir, ya, Anda milih katakan pembimbing pertama Pak Maulana, pembimbing kedua Pak Nayun. Nanti yang kan jurusan. Ya, lebih baik pembimbing itu dikosongkan ya. Nanti Anda tidak sesuai harapan Anda kan. Karena kita di ekonomi belum ada penjurusan, jadi dikosongkan ya untuk pembimbing. Lebih dikosongkan. Nanti harapan tidak sesuai dengan kenyataan kan. Nah, tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi nanti yang itu jurusan. Anda nanti milih katakan pembimbing pertama Bu Dina, pembimbing kedua Pak Nayun. Tahu-tahu nanti yang muncul yang membimbing Pak Eri, bisa terjadi. Ya. Kan gitu. Karena itu yang jurusan untuk pembimbing. Karena di ekonomi belum ada penjurusan. Kecuali ada penjurusan ya, ada jurusan MSDM, ada jurusan keuangan, itu bisa. Ya kan, ini kan tidak ada penjurusan. Kita cuma sama, ya kan. Jadi tidak ada asalnya pembimbing, gitu kan. Nah, tidak ada istilah pembimbing itu. Nah, ini ya, jadi ini caranya. Ini prosedurnya ya. Nah, jadi Anda silakan yang belum, yang udah mempunyai apa skrip di FS-nya, silakan judulnya, jangan 3 judul di Google Classroom kan. Nah, ya kalau mau silakan ke rumah, tatap muka Bapak, ya Bapak kan work from home, WFH ya, Anda ke kampus. Nah, bisa Bapak kampus, hari Kamis Bapak ke kampus, hari Kamis Bapak ke kampus. Jadi kalau mau konsultasi ya tatap muka ke rumah Bapak dengan protokol kesehatan kayak masker dan sebagainya, ya kan? Boleh. Ya, masuk ke rumah kan konsultasi ya. Nanti kamu di kampus agak lama, besok ada kampus. Habis itu Jumat, Sabtu di rumah lagi. Nggak tahu sampai kapan. Kan kita ini semua dosen kan work from home, kerja dari rumah. Nah, kalau Bapak sih boleh pakai online, boleh. Kalau lebih baik memang tatap muka sih, lebih enak. Ada penjelasan lebih rinci, enggak pakai kata-kata itu agak lebih sulit untuk memahami gitu. Jadi silakan aja kalau mau ke rumah tatap muka.
Nah, misalnya mau judul apa, ya kan? Nanti kan tanya tuh dan sebagainya. Oke ya. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Pak, berarti kita setelah ACC 123 data-data untuk outline itu udah diserahkan ke Bang Ilman, berarti langsung lanjut ke bab 4 kah, Pak? Belum, nanti kan nunggu itu siapa pembimbingnya kan. Nah, nanti tinggal situ ke Pak Ilman, nanti tanya Pak Ilman kapan, nanti Anda akan kartu bimbingan. Tanyakan Pak Ilman, asalkan berkas ke Pak Ilman, nanti tanyakan Pak Ilman kapan saya akan mendapat kartu bimbingan. Setelah mendapat kartu bimbingan, nanti situ ada tertulis dosen bimbingan siapa kan. Nah, nanti kalau dosen pembimbing lah, tanyakan dosen pembimbing gimana prosedurnya, apakah tatap muka bimbingannya atau secara online. Itu tanya ke dosen pembimbing kan. Atau pembimbing nanti dari bab 1 lagi. Dari bab 1 lagi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, langsung bab 4. Itu proposal. Kalau skripsi lain lagi dah. Tapi bab 1 lagi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Sampai bab 5. Atau dari awal lagi. Nah, gitu. Karena kan belum tentu dosen PA Anda tuh pembimbing, ya kan? Yang pembimbing sih bisa dosen lain, karena sesuai dengan bidang keahliannya gitu. Paham kan? Ada lagi? Mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada lanjut. Nah, ya, udah jelas ya. Berarti untuk judul itu paling lambat 14 November, sedangkan untuk proposal paling lambat itu 28 November. Cepat-cepat ya, jangan bermalas-malas. Nah, semakin cepat makin bagus, makin bagus ya. Nah, kalau udah memprogram skripsi itu cepat, jangan lama-lama ya. Kalau tidak paham, ya ke Bapak, bisa ke rumah Bapak, konsultasi kan gitu. Jangan diam permasalahannya itu kan, dan sebagainya. Bentar ya. Oke. Oke, Bapak akan jelas ini tentang bab dulu ya. Pertama bab dulu kajian pustaka ya. Bagaimana cara kan nanti Anda harus menulis namanya tuh penelitian terdahulu kan, betul nggak? Ya kan? Anda kan sudah diminta untuk mengumpulkan 3 jurnal kan gitu, ya kan? Semua mahasiswa kan Bapak bilang kumpulkan 3 jurnal sesuai dengan judul yang dipilih kan, yang setuju kan? Nah, Anda udah cari 3 jurnal kan? Nanti Anda letakkan di bab 2 ya. 3 jurnal tadi itu Anda letakkan di bab 2. Nah, bisa lihat nih? Bisa dilihat? Bisa dilihat enggak? Nampak enggak nih? Bisa kan? Jadi yang 3 jurnal yang Anda ambil itu tadi itu, ya. 3 jurnal yang Anda ambil itu Anda letakkan di bab 2 di kajian pustaka. Ini nih, 2.1. Penelitian terdahulu, ya kan? Tahu enggak? Ya, misalnya kayak gini, ini Bapak contoh nih. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari keanggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut. Pertama siapa? Nah, kan? Karena ada 3 kan? Ada 3 kan? Pertama, hasil penelitian, siapa pengarangnya? Siapa penulisnya? Anda jelaskan. Penelitian ini berjudul apa judulnya? Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan apa metodenya ya? Apa variabelnya? Ya, Anda nanti ini Bapak share di grup ya. Nanti Anda download contohnya sehingga Anda ikuti ini ya. Di bab 2 untuk penelitian terdahulu ini tinggal 3 jurnal ya. Anda ikuti ini. Nah, ini ya. Nanti ada perbandingannya. Ini nanti hasil penelitian siapa lagi kan? Ini kedua kan? Dia ada 3 nih dia. Nanti yang kedua. Nanti yang ketiga siapa? Gitu ya. Sama nih yang ketiga siapa? Yang ketiga. Ketiga kan? Jadi ada 3 jurnal ya gitu kan? Ketiga kan? Maka 3 jurnal
tiga jurnal itu pasti beda-beda penulisnya, beda pengarangnya kan, beda peneliti kan. Anda ikuti Anda ikuti nih, formatnya Anda ikuti kan. Nanti setelah itu baru Anda buat tabel. Nanti buat tabel lagi nih tabelnya. Ini gini nih buat tabelnya. Ini buat tabelnya nih. Pertama nama, judulnya, tabelnya apa metode analisisnya, bagaimana hasil analisisnya, itu kan? Nanti Bapak share di grup ya ini. Pas share di grup, Anda tinggal download, Anda print, Anda ikuti ini ya. Jadi dalam membuat penelitian terdahulu gitu caranya ya. Dalam membuat penelitian terdahulu cara gini. Jadi harus dijelasan dulu, dipaparkan dulu, jadi dibunyikan, dipaparkan dulu ya, buat tabel. Jangan tabel jak doang, salah ya. Jangan hanya tabel jak. Salah. Jadi Anda langsung gini caranya. Buat dulu penjelasan gini nih ya. Berarti satu, jelaskan dulu. Ada 3 kan? Penelitian terlalu ini dulunya. Pertama, hasil penelitian siapa dulu, ya kan? Yang kedua, siapa kan? Ini isinya nih. Nanti Anda Bapak downloadkan, Bapak postingkan. Yang ketiga, siapa? Ada 3 kan? Maka Bapak suruh mahasiswa itu untuk mengumpul 3 jurnal, ya kan? Nanti 3 jurnal itu letakkan di sini semuanya, ya kan? Anda baca 3 jurnal sampai selesai itu semua dibaca semua tuh. Bukannya baca judulnya aja. Jadi jurnal yang Anda kumpul itu baca semua isinya apa latar belakangnya, apa permasalahannya, apa tujuannya, bagaimana literatur reviewnya, bagaimana metode penelitiannya, apa variabelnya, bagaimana hasil analisisnya dan kesimpulannya, ya kan? Ini tabel, ini tabelnya nama, judul, variabel, metode analisis, analisisnya. Dari jurnal nih kan, ini ada 3 jurnal nih. Ada 3 jurnal aja. Nanti kalau untuk Anda gimana Anda gunakan mana kan gitu. Oke. Untuk ini ada tidak silakan. Silakan kalau tidak tanya ada. Itu bagiannya penelitian terdahulu ya. Jadi kan waktu Anda nyalakan judul ke jurusan, maka saya bilang cari 3 jurnal pendukungnya. Nanti 3 jurnal itu ada di sini. Ini 3 jurnal ini kan. Letakkan di sini jurnalnya nih. Letakkan di sini jurnalnya. Nah, ini kan ada contoh nih. Nanti Bapak posting di grup, Anda download, Anda print ya. Anda baca-baca kan, sebenarnya ada bingung nanti dalam bab 2-nya di mana saya akan naruhkan penelitian terdahulu nih gitu kan. Di mana saya akan naruhkan di 3 jurnal tadi di sini. Ini penelitian terdahulunya 3 jurnal Anda nih. Jadi penelitian terdahulu untuk memuat 3 jurnal yang Anda cari itu kan. Di sini ada letaknya. Pertama udah kalimat dulu, bunyikan dulu, jelaskan dulu artinya. Jelaskan tabel ya, baru tabel. Jangan hanya tabel aja. Enggak ada narasi salah ya. Jangan hanya tabel aja, tapi harus ada narasinya gitu ya, harus ada narasinya. Gitu ya. Paham? Paham, Pak. Paham, oke. Paham, Pak. Nah, setelah penelitian dulu baru nanti ini teori umum. Habis ini buat teori umum. Tentang apa baru nanti tentang apa sih misalnya. Baru teori umum. Gini ya contohnya. Ini contohnya gini. Baru kakak teori ya. Anda ambil apa? Kalau motivasi tentang pengertian motivasi ya. Pengertian sumber manusia motivasi. Kadang-kadang tentang kinerja kan. Ini tergantung apa topik yang Anda ambil ya. Untuk yang ambilnya apa gitu kan. Ini perikanan. Anda judulnya apa? Coba kalau Jainuri apa judul Jainuri? Analisis indeks kepuasan masyarakat pada kantor kecamatan Singkup, Pak. Jadi Anda pertama pemasaran kan, itu pengertian pemasaran, nanti pengertian apa pelayanan kan, apa itu kepuasan kan, cari teorinya kan. Nah itu. Yang pertama tadi ini apa yang pertama sih tadi? Anda tuakas ini, karena udah ambil 3 jurnal kan? Udah, Pak. Nah, Anda letak di sini, yang 3 jurnal tadi sini, ya kan? Untuk pertama siapa? Jelaskan. Anda ikuti ini ya, ikuti aja ini format ini kan? Baik, Pak. Jelaskan. Penelitian pertama nama siapa kan? Yang kedua siapa? Yang ketiga siapa ya? Ikuti sampai selesai ini kan? Baru yang kedua baru ini teori-teori tentang yang Anda tulis tuh kan? Kalau motivasi, teori tentang motivasi. Kalau Anda ngambil kepuasan, berarti teori tentang kepuasan kan? Kalau ngambil pelayanan, tentang teori pelayanan kan? Kalau ngambil kinerja, pemimpinan, teori tentang kepemimpinan kinerja gitu kan? Nah itu caranya ya. Ini di bab 2. Jadi bab 2 itu, bab 2 ya isinya itu ya. Ini bab 2, namanya kajian pustaka ya.
Bab 2 Ya. kajian pustaka ya. Bab 2 namanya kajian pustaka, ya kan? Bab 2 kajian pustaka. Nah, ini. Itu bab 2 sampai selesai aja. Bab 2 isinya apa? Kata saya kajian pustaka. Ini contoh ya. Kajian pustaka fungsi periklanan sampai selesai. Nah, ini sampai selesai apa? Anggap periklanan. Udah sampai inilah. Nah, ini kerangka berpikir ya. Saya akan berpikir. Ini secara umum. Judulnya apa? Cara ini ya, ini ikuti aja nih ya. Nah, ini teorinya kan. Kalau kuantitatif kan. Nah, ini ikuti ya. Kalau kuantitatif. Ya, kalau kuantitatif, kalau teori ini kan gitu kan. Nah, itu. Nah, ya, bicaranya. Ini bab 2. Nah, ini bab 2 ya. Bab 2. Nah, itu bab 2. Oke ya. Nanti Bapak posting di grup ya. Jadi itu ya. Itu cara menulis apa nih? Cara menulis bab 2 gitu ya. Pertama penelitian terdahulu, teori umum, ketiga pemikiran ya. Nah, itu dia. Ada yang mau tanyakan silakan. Silakan. Pak, untuk yang hasil penelitian tadi kan setelah kita paparkan tapi kita enggak buat tabel, enggak apa-apa kah, Pak? Buat tabel nggak? Untuk penelitian terdahulu kah? Iya, Pak. Dulu kan harus buat hasil kan punya orang, baca aja, harus dibuat. Hasil penelitian mereka gimana kan harus dibuat. Gimana hasil penelitian mereka? Maka jurnal terus dibaca, tiga jurnal terus dibaca semuanya kan? Apa variabelnya, apa judulnya, apa metodenya dibaca semuanya. Nah, itu kan? Maka itu dari 3 jurnal yang ambil dari Google kan? Ada di situ. Nanti ditekan habis ditekan ke tabel ya, ke tabel gitu kan? Nah, pasang ke tabel gitu ya. Paham kan? Paham, Pak. Ada yang mau tanyakan silakan. Oke, kalau tidak ada, lanjutkan. Oke, sekarang judul ya. Judul skripsi, judul. Bagaimana menulis judul skripsi, ya kan? Ya, bagaimana menulis judul skripsi. Judul skripsi itu minimal 14 kata. Ini 12 kata ya, tapi ada juga mengatakan minimal 14 kata, kemudian maksimal 20 kata. Judulnya. Nah, coba, kalau siapa yang udah di judul sini? Siapa udah di judul? Coba baca judulnya. Yang udah judulnya apa? Judulnya apa? Coba. Siapa yang udah judul? Kalau Januari berapa kata judul Januari? Coba ulangi Januari. Analisis indeks kepuasan masyarakat pada kantor Kecamatan Singkup, Pak. Nah, berapa kata tuh jumlahnya tuh? Belum pernah ngitung berapa katanya sih, Pak. Itu dihitung kata kan ada ya, kan bisa dihitung tuh. Kalau pernah kan dihitung, tinggal dihitung ya. Masa belum pernah? Kan bisa dihitung judulnya itu kan. Berapa kata tuh judul itu? Kok enggak pernah? Kan enggak ada kata enggak pernah. Kan bisa dihitung sekarang. Berapa kata tuh judulnya tuh? Masa enggak bisa ngitung tuh? Gampang itu kan? 7 kata kayaknya Pak kalau enggak salah. 7 kata ya. Kan bisa dihitung, masa enggak bisa ngitung itu? Kan payah. Kata kan bukan huruf. Beda kan? Kata kan enggak. Analisis 1 kata. Kepuasan 1 kata kan? Nah, gitu. Masa enggak bisa dihitung? Ada payah. Berapa? 7 kata, 8 kata. Yang penting minimal tuh judul itu 14 kata minimal. Minimal 14 kata kan? Kurang pun enggak apa-apa sih. 12 kata enggak apa-apa. Tapi enggak boleh lebih dari 20 gitu ya. Ya, yang penting jelas. Jadi judul itu menggambarkan subjek penelitian dan objek penelitiannya ya. Judul itu bisa dengan membaca judul kita tahu apa subjek penelitiannya, apa permasalahannya, apa metodenya, apa objek penelitian. Kita bisa lihat dari judul itu ya. Itu gunanya judul ya. Kalau abstrak itu maksimal 200 kata ya, abstrak ya. 200 kata sampai 250 kata abstrak ya. Itu maksimal ya. Kalau Anda udah lulus skripsinya udah lulus, Anda buat abstrak. Abstrak itu minimal 200 kata, maksimal 250 kata.
Harus dalam satu paragraf. Jadi abstrak tidak pakai paragraf 1 ke 2 sebenarnya salah. Abstrak itu satu paragraf aja ya. Ini tidak pakai yang 1 ke 2 gitu kan. Satu paragraf itu memuat 200 kata minimal dan 250 kata maksimal. Tidak boleh lebih gitu kan. Kalau kurang sih boleh, tapi kalau maksimal 250 kata ya. Dan itu kalau abstrak itu tidak kayak gini pakai 2 paragraf. Abstrak itu satu paragraf ya. Dengan kata kunci minimal 5 kata kunci ya. Minimal 5 kata kunci. Yang tidak boleh kurang. Itu minimal 5 kata kunci. Nah, itu dia. Itu abstrak ya. Nah, itu. Kemudian ini pemuat paragrafnya. Tabel ya. Lihat contoh tabel gimana, tabel gambar gimana, pemuat paragraf gimana. Jadi contohnya ada nanti. Ada pustaka ya, ada rumusnya, ada ini contohnya. Oke. Ya itu judul ya. Jadi judul udah jelas judul kan? Berapa kata judul itu minimal? 12, Pak. 12. Maksimal ada yang lain? Maksimal? 20. 20. Nah, itu ya. Kalau lebih 20 enggak boleh ya. Kalau judul Anda lebih 20 itu disederhanakan lagi. Judul terus jelas ya. Jangan judul tak jelas, harus jelas judul itu ya. Harus Pak, kalau judulnya kurang dari 12 kata itu bisa nggak, Pak? Boleh, tapi ini harus jelas ya. Boleh, enggak masalah. Yang enggak boleh itu lebih dari 20 kata. Ya, enggak boleh itu ya. Ya, enggak boleh 20 kata. Atau 14 lah, minimal 14 bagus ya. Oh, itu. Bentar ya. Oke. Nah, sekarang Bapak jelaskan bagaimana menggunakan tabel ya. Bagaimana membuat tabel, bagaimana membuat gambar, bagaimana membuat grafik dalam skripsi ya gitu ya. Ada tata caranya, tidak asal buat tabel, tidak asal buat gambar. Nah, gimana cara nulis judul tabel, judul gambar dan judul grafik dalam skripsi itu ya. Ini Bapak ambil dari pakar-pakar dari Sriwijaya ya, Unair ya, bukan dari Surabaya, Unair, Airlangga. Jadi ini tabelnya. Jadi ilustrasi, tabel, gambar dan grafik. Ilustrasi dapat berupa tabel dan gambar, grafik, foto, diagram, bagan, peta, bolia, dena dan gambar lainnya. Fungsinya apa? Kenapa harus pakai tabel juga? Kenapa mesti ada gambar, ada grafik? Pertama, fungsinya makna lebih luas daripada ungkapan dengan kalimat. Informasi lebih terperinci, kan? Dapat dilihat secara terpadu, lebih menarik, gitu kan? Sarana untuk membangun argumen dalam pembahasan, kan gitu. Kemudian saksi dalam menyiapkan ilustrasi selalu mengacu pada petunjuk penulisan. Ilustrasi bersifat suplemen atau alat bantu sehingga ilustrasi harus memperkuat teks. Mudah diingat karena jelas, sederhana, menarik dan self-explanatory. Ini contohnya. Ini ya, apa yang disajikan dalam ilustrasi harus dituliskan dan diterjemahkan oleh penulis ke dalam bentuk narasi yang dapat dipahami oleh pembaca. Seringkali dibedakan spasi dan ukuran font untuk ilustrasi teksnya. Aculah ilustrasi sesuai dengan umurnya. Ilustrasi yang diperoleh dari pustaka perlu disebutkan sumbernya. Bila dilindungi hak cipta, mintakan izin resmi. Tabel ya. Tabel. Ini bagaimana cara membuat tabel? Perhatikan. Kau perlu dicatat ya, perhatikan. Sebelum membuat tabel, perhatikan terlebih dahulu format yang ada pada contoh artikel terbaru atau petunjuk penulisan. Umumnya, garis horizontal sepanjang halaman yang diperbolehkan hanya 3, yaitu 2 pada bagian atas dan 1 pada penutup tabel. 3 ya. Jadi umumnya garis horizontal sepanjang halaman yang diperbolehkan hanya 3, yaitu 2 pada bagian atas judul kolom dan 1 pada penutup tabel. Paham kan? Ya, ingat tuh, umumnya garis horizontal sepanjang halaman yang diperbolehkan hanya 3, yaitu 2 pada bagian atas dan 1 pada penutup tabel. Garis vertikal tidak boleh digunakan. Jadi ingat, garis vertikal sama sekali tidak diperbolehkan. Paham loh? Di dalam buat tabel skripsi itu tidak menggunakan garis vertikal, hanya garis horizontal. Paham? Ingat ya, dalam membuat tabel dan skripsi yang boleh digunakan hanya garis horizontal. Sedangkan garis vertikal sama sekali tidak diperbolehkan. Paham tidak ini? Paham tidak kira-kira? Paham, Pak. Paham ya?
Nanti contohnya. Dengan demikian, tabel kotak-kotak yang disediakan oleh komputer harus diedit ya supaya sesuai dengan format penulisan tabel ilmiah, ya kan? Nah, tabel selalu dibuat dan disiapkan dalam halaman terpisah dari teks. Tidak bergabung ya. Tabel harus dipisahkan sebenarnya ya, tidak bergabung dengan teks, paham nggak? Misalnya halaman tabel sendiri ya gitu kan. Ya, tabel itu selalu dibuat dan disiapkan dalam halaman terpisah dari teks. Tabel diberi nomor untuk urut mengikuti angka Arab. Judul tabel biasanya di atas tabel ya. Perhatikan formatnya judul tabel. Apakah di setengah, cetak miring atau lab justification atau ada kan? Ini. Kadang-kadang kata tabel dan nomor tabel ngecek tabel. Sistem penulisan berubah yang dituliskan, yang ditabulasikan perlu diperhatikan dengan cermat. Apakah cetak miring setelah koma atau dalam tanda kurung. Nah, ini. Oke, kita langsung contoh ya, contoh nih. Contoh aja kita langsung. Ini tabel banyak sih. Anda itu aja lah Anda. Nih contohnya nih. Ini tabel. Nih, ya. Ini judulnya nih. Tidak menggunakan garis vertikal kan? Hanya garis horizontal. 2 pada kolom ini, 1 penutup, 1 pembuka, 1 tengah, 1 penutup. Jadi pada buat tabel deskripsi itu tidak menggunakan garis vertikal, hanya garis horizontal. Ini contohnya nih. 1, 2, 3, 1 pembuka, 1 penutup tengah-tengah, 1 penutup. Ini contohnya. Ini judul tabel. Tabel 1. Kalau tabel 1.1 artinya apa ya? Tabel ini letak di bab 1, tapi masih nomor 1 kan, gitu ya. Kalau tabel 3.1 berarti tabel ini letak di bab 3, ya kan? Namanya ya. Tapi nomor 1 gitu. Nah, berarti bawahnya kasih sumber, apa sumbernya? Kasih informasi. Ini contohnya, ini contoh ya. Contoh. Jadi tidak ada garis vertikal kan? Jadi tabel itu hanya menggunakan garis horizontal, tidak menggunakan garis vertikal. Hanya 2 bagian atas horizontal, 1 penutup bawah kan gitu. Ini contoh lagi. Nah, ini kan contoh. Ya. Contoh kan? Tabel 4. Nah, ini contohnya. Ini judulnya ada kan? Nah, judulnya ada. Nanti kalau Anda buat kuesioner pasti banyak tabel kan? Anda nanti kalau pakai kuesioner banyak tabel kan? Nah, kayak gini buat tabel kayak gini contohnya. Semua tabel. Ya, semua tabel gitu deskripsi. Kalau Anda mau ada vertikal, berarti salah, diperbaiki itu. Salah tuh. Jadi kalau dalam buat tabel deskripsi itu tidak boleh menggunakan garis vertikal. Harus garis horizontal. Ini bukti ini dari pakar Erlangga nih. Ya, jadi memang ini aturan standar di tingkat nasional, bukan yang di IPB aja, ya kan? Di dalam buat tabel dalam skripsi gini, yang baku aja gini, gitu kan? Nggak ada, oke, kalau ada dosen yang mengarahkan gitu, berarti salah, ya, salah. Tabel itu yang benar gini, memang tidak menggunakan garis vertikal, hanya menggunakan garis horizontal. 2 di atas, 1 penutup kan? Kita tengok nih, nah nih, ini kan 2 nih kan? 1, 2, penutup 1 kan? Ya kan? Ini 1, 2 di kolom kan, nanti sini 1 penutup. Jadi maksimal 3 garis horizontal ya, paham nggak? Tengah-tengahnya kosong, nggak ada garis apa-apa ya, paham ya? Tengah kosong, ya kan? Nggak ada gini, nggak ada vertikal, nggak boleh ya. Tidak menggunakan garis vertikal kan? Tidak boleh menggunakan garis vertikal. Dia hanya horizontal ya. Nah, ini kalau udah buat proposal, lihat tabelnya. Udah benar tabelnya belum? Kalau masih salah, perbaiki cepat-cepat. Model ini kan? Yang itu. Judul kalau tabel tuh judul di atas ya, paham enggak? Kalau tabel judul di atas, jangan di bawah, ya. Di bawah tuh informasi tentang tabel. Ini kan informasi tentang tabel ini kan? Jadi yang ini nih, ini informasi ini jelas bawah kayak gitu. Nanti ada tabel, Anda buat informasi bawah apa mana tabel tersebut kan? Kan gitu. Kalau judul di atas tabel ya enggak judul nih di atas kan? Nah, nih tabel. Nah, nih tidak ada pakai garis vertikal. Anda perhatikan, tidak menggunakan garis vertikal, hanya garis horizontal. Maksimal 3 garis ya, 2 di atas, 1 penuh, 1 penutup. Ini kan? Ini udah standar nih ya. Anda perhatikan. Kalau Januari gimana Januari? Bos tabel Januari. Kayak gini enggak tabel Januari? Kalau Januari gimana buat tabel? Kayak gini enggak tabelnya? Halo Januari.
Iya, Pak. Buat tabel gimana? Kayak gini ya tabelnya? Masih salah, Pak, tabel punya saya. Nah, berarti harus perbaiki kan? Berarti diperbaiki Iya, ya. Karena kita perbaiki salah. Nah, gitu perbaiki kan gitu kan? Baik, Pak. Perbaiki nanti ya. Nah, gitu buat tabel gini. Ini contoh nih. Ini ada yang bisa bukan Bapak pakar di Erlangga. Kan memang standar nasional gini lah buat tabel kan. Nanti Pak contoh ada makalahnya, ada contoh makalahnya kan. Nah, jadi kalau ada dosen-dosen ada ini bilang ya dari Pak Adi dosen ini Pak Adi punya preferensi kan. Nah, dasarnya ada ini dasarnya kan. Semua jurnal itu pakai buat tabel gini jurnal semua. Coba Anda baca jurnal. Kalau jurnal pakai masih tidak gede gini berarti salah jurnalnya. Kalau Anda baca jurnal tabel tidak kayak gini berarti salah jurnal itu. Tidak bagus jurnalnya itu jelek, ya kan? Tidak baku namanya kan. Kalau Anda nanti buka jurnal tabel tidak kayak gini berarti salah. Ya kan? Salah jurnal itu kan. Sebagainya. Mulai gini. Nah, ini ya. Paham enggak nih? Paham kan? Kalau Pak, Ya, silakan. kalau yang untuk hasil penelitian tadi itu tabelnya kayak gini juga atau Sama, semua tabel gini. Semuanya tabel 5 skripsi. Kan bab 1, skripsi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 kan? ya, Pak? Kalau ada tabel gitu semua lah. Kalau ada tabel gitu semuanya. Paham enggak? Berarti proposalnya juga kayak gini juga ya, Pak ya? Ya, sama lah, kayak gitu juga lah. Baik, Pak. Ada tabel kan? Ini tabel. Paham enggak? Tabel judulnya di atas ya. Judul di atas. Nih, judul di atas kan? Judul di atas ya kan? Judul di atas. Ini tabel namanya. Judul di atas. Nah, ya kan? Nanti ada rekaman ya. Nanti kalau Anda ada masih bisa ditonton beberapa kali, diputar kembali sampai Anda paham, ya kan? Gitu. Nah, ini kalian gambar. Nah, gambar gimana gambar? Apa tuh gambar? Nah, gambar yang dimaksud di sini adalah mengikuti grafik ya. Foto, ada dengan foto orang, foto apa, hewan, foto apa bebas kan? Sesuai dengan topik penelitian kan? Diagram, bagan, peta, dena dan gambar lainnya. Nah, ini juga ada narasinya ya. Ada penjelasan pakai kalimat tak pada. Ini itu tak pada ya. Semua tak pada. Nah, ini caranya gimana caranya gambar nih? Paling panjang ya. Nah, ini gambar tentunya. Nah, ini gambar nih. Lihat gambar. Gambar di bawah judulnya. Kalau tabel di atas, kalau gambar di bawah judulnya. Paham enggak? Ya kan? Kalau gambar itu judul di bawah. Tapi kalau tabel judul di atas. Paham? Misalnya kalau gambar struktur organisasi, berarti di bawah judulnya, bukan di atas. Anda cantumkan foto apa? Foto tentang kota Pontianak. Berarti di mana judulnya? Di mana letaknya judulnya? Di bawah, Pak. Di bawah, bukan di atas ya. Jadi kalau judul gambar itu di bawah ya. Semua gambar, semua peta, semua foto, diagram apapun. Ya, tabel ya, tabel di atas judulnya. Iya, Pak. Di bawah, ya. Selain tabel itu semua di bawah, selain tabel itu semua di bawah. Ya, selain tabel itu semua di bawah. Paham enggak? Nah, ya, semua tabel selain tabel itu semua di bawah. Dulu di bawah. Ya, contohnya kan? Nah, nih. Ini kan gambar nih. Picture nih gambarnya. Nah, ini kan. Kita jelaskan. Nah, itu. Nah, nih. Lihat. Nah. Kan di bawah kan? Di bawahnya. Di bawah. Nah, di bawah kan? Ini kan grafik. Ini kan? Grafik, gambar, foto, diagram, dena, peta. Ya. Semua judul di bawah. Kalau Januari gambar, judul mana Januari? Kalau untuk gambarnya di bawah, Pak. Udah, benar. Di bawah judulnya. Oke. Ya, Pak. Benar kan? Yang lain gimana yang lain? Yang lain gimana? Oke, itu gambar ya. Oke. Udah jelas dah nih? Udah jelas? Tentang gambar yang tabel? Silakan tanya. Bahkan itu sama, bahkan gitu ya. Bahkan juga di bawah ya. Bahkan juga di bawah ya. Sama. Bahkan di bawah. Nah, ini tengok nih. Nah, ini kan. Ini apa? Ini kan tentang apa nih? Tentang prosedur kan? Proses kan? Gambar, ini gambar namanya nih, buat tabel. Ini namanya gambar. Ini bawah kan? Di bawah ya. Bukan di atas judulnya, di bawah ya. Nah, judul gambar itu di bawah. Semua di bawah. Diagram ini, diagram lingkar. Ya, diagram lingkar ya. Ya, diagram lingkar nih ya. Nah, ini di bawah kan? Perhatikan kan? Judul di bawah kan? Bukan di atas. Kalau tabel di atas. Tapi kalau gambar, diagram lingkar itu di bawah. Nah, nih. Diagram batang. Coba lihat diagram batang. Gimana diagram batang? Nah, ini diagram batang kan?
Lihat judulnya. Di bawah kan? Nah, di bawah nih judul ini. Panjang judulnya kan? Di bawah ya. Gambar di bawah, jangan di atas ya. Kalau siapa apa di kantor kerjanya pun kalau buat laporan nomor gambar itu judul di bawah. Kalau tabel di atas. Nah, itulah gitu ya. Ya, kalau tabel judul di bawah salah, tabel judul di atas, kalau selain tabel itu judul di bawah. Nah, ini kan. Lihat nih. Ini juga bawah kan? Bawah kan? Kamu di bawah kan? Ini grafik nih. Ini yang batang kan? Lihat di bawah semua nih. Bawah di atas kan? Nah, ya. Dalam buat proposal, dalam buat skripsi juga sama ya. Kalau Anda buat gambar tuh judul di bawah. Perhatikan judul selalu di bawah. Judul selalu di bawah ya. Tuh. Nah, nih gambar-gambar nih kan? Tengok nih. Bawah judul kan? Ini judul di bawah nih. Tengok ini judul nih. Ini gambar apa nih? Gambar kotak-kotak apa, gambar apa nih? Pasir, air nih kan? Macam-macam air nih kan? Gimana nih? Ini judul di bawah. Di bawah judul nih kan? Dapat di atas. Juga nih ada gambar ini. Bawah judulnya kan? Judul di bawah. Ya kan? Judul di bawah. Judul di bawah tuh. Referensi juga gitu. Ada referensi nih. Jadi ini referensi. Nanti Bapak posting grup. Ini referensinya. Jadi kalau ada dosen-dosen PA yang ini Anda ada referensi dari ketulusan dan jelaskan gitu kan? Nah, ini referensinya. Ada ini. Dari Mertati dia Artaria, tabel gambar grafik itu semua dia. Ini referensi ini ya. Jadi Bapak bicaranya ada referensinya ya kan? Ada referensinya tidak sembarangan. Nah, jadi ada dasarnya kan? Tidak sembarangan ya. Ini ya. Itu dia. Tuh mengenai apa? Mengenai tabel gambar kan? Mengenai tabel gambar. Ada yang mau tanyakan enggak nih? Gambar tabel. Berarti kalau untuk kerangka berpikirnya itu tabel apa? Judulnya di atas berarti ya Pak ya? Kalau lupa kerangka tuh di bawah kan gambar kerangka tuh kan? Kerangka tuh gambar kan tabel tuh kayak tadi itu lain, tabel beda dengan gambar. Kalau kerangka tuh gambar kan tabel. Paham nggak? Paham Pak. Kerangka tuh gambar kan tabel. Kalau kerangka gambar itu berarti judul di bawah kan? Bukan di atas judulnya. Kalau tabel tuh di atas. Kalau tabel tuh tidak boleh gunakan garis vertikal kan? Enggak tuh ya? Dalam buat tabel tuh tidak boleh menggunakan garis vertikal. Yang boleh gunakan garis horizontal. Yang 3 garis ya, 2 di atas, 1 di bawah. Itu kan penutup. Nah, itu harus diingat tuh ya. Ya, Pak. Ingat tuh ya. Paham kan? Paham Pak. Coba ini. Nih. Kadang-kadang ini juga, kadang-kadang mahasiswa juga apa nih bingung dengan istilah-istilah ya. Istilah ini. Apa itu subjek penelitian, apa itu subjek penelitian, ya kan? Apa itu sih metode penelitian apa kan? Apa sih? Coba judul Januari apa judul? Analisis indeks kepuasan masyarakat kantor Kecamatan Singkup, Pak. Penelitiannya apa penelitian itu? Apa subjek penelitiannya itu? Gimana, Pak? Apa subjek penelitiannya? Subjeknya kantor kecamatan, Pak. Kalau objeknya? Indeks kepuasan masyarakat, Pak. Ya oke, itu ya kan. Itu udah paham enggak kan? Terus apa subjeknya? Objek itu kan? Coba ya, apa subjek, apa objek itu kan? Nah, nih. Ya. Nah, ini ya, jadi apa objek penelitian? Nah, jadi kalau apa tuh objek dan penelitian? Jadi Anda harus tahu ya, objek penelitian itu merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari penelitian. Penelitian tersebut berupa substansi dari materi yang diteliti. Nah, kalau objek itu berarti kalau kepuasan kan? Kalau Siska, apa judul Siska? Judul saya analisis kedisiplinan kerja karyawan pada PT Ani Agro Nusa Inggris Tasma. Nah, itu berapa jumlah katanya coba? Itu berapa jumlah kata aja dulu tuh? Faktor-faktor yang harus semangat. Ya, berapa kata tuh judulnya tuh? Berapa? Berapa kata?
Maksimal 20 kata ya. Nah, kalau lebih 20 kata disederhanakan. Apa objeknya itu, Siska? Apa objeknya itu? Apa objek penelitian Siska itu apa? Objek penelitian Siska itu apa? Kalau dari kata tadi dulu apa? Apa objeknya? Apa objek penelitian Siska itu apa? Objeknya PT, Pak. Bukan, kedisiplinan kerja kan? Objek itu kedisiplinan kerja, motivasi gitu kan. Kalau judulnya udah analisis motivasi kerja pada karyawan, itu berarti apa? Apa objek penelitiannya? Motivasi. Yang gitu. Kalau analisis tadi apa? Patokan kedisiplinan kerja, berarti apa objek penelitiannya? Kedisiplinan kerja kan? Coba nih. Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi peneliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori yang bersangkutan, yaitu teori penelitian masyarakat, nilai budaya dan lokal kan. Berarti kalau Siska itu judulnya analisis apa itu pengaruh disiplin kerja, berarti objeknya itu disiplin kerja. Nah, kan gitu kan? Nah, paham nggak? Iya, Pak. Jadi kalau Januari tadi analisis kepuasan apa? Masyarakat. Berarti objeknya itu tadi kepuasan apa? Kepuasan masyarakat kan? Nah, itu objek penelitian namanya, ya. Jadi objek penelitian ini adalah semua aspek masyarakat. Ada dari segi budaya, itu, ya. Paham? Ada apa judulnya? Coba ulangin judulnya Siska. Apa, Pak? Apa? Coba ulangi judulnya apa? Judulnya. Analisis kedisiplinan kerja karyawan pada PT ANI. Pada? Iya, Pak. Nah, berarti Pada PT apa? PT ANI. ANI, oke. Berarti objek penelitiannya apa? Kedisiplinan kerja kan? Iya, Pak. Kedisiplinan kerja. Kalau subjeknya siapa? Siapa subjek penelitiannya? Siapa subjeknya? Karyawan pada PT ANI kan? Nah, itu subjek penelitiannya. Jadi kalau objeknya itu teori apa? Motivasi kah? Disiplin kerja kah? Tapi kalau subjek itu pada itu tuh orangnya. Karyawannya itu berarti subjeknya, kan perusahaan itu subjeknya kan. Nah, itu analisis kayak gitu kan. Apa enggak membedakan antara objek dan subjek penelitian, itu kan gitu. Itu membedakan ya. Nah, ini subjek penelitian nih. Nah, mulung bersikap subjek penelitian adalah sebagai informan, artinya orang yang dimanfaatkan informasi kan. Berarti kalau tadi itu kalau Siska itu mengambil judul kerja, berarti siapa yang memberi informasi itu? Siapa yang memberi informasi? Kalau Siska nanti meneliti tentang kerja, siapa sampelnya? Siapa yang memberi informasi itu? Siapa sampelnya? Siska. Siapa? Karyawan kan? Berarti karyawan itu subjek penelitian. Oke. Kalau Erika Febrianti, mana Erika? Ya. Apa judulnya Kak? Coba, apa judulnya? Pengaruh penggunaan fingerprint terhadap disiplin kerja karyawan kantor PT Lanang Agro Bersatu Kecamatan Sandai, Pak. Nah, itu apa objek penelitiannya itu apa? Fingerprint, Pak. Fingerprint dengan Disiplin kerja. Kalau objeknya Apa, Pak? Siapa subjek penelitian? Siapa subjek penelitiannya? Siapa subjek penelitiannya? Siapa? Karyawan kantor, Pak. Ya? Karyawan kantor PT Lanang. Berapa kata tuh judulnya tuh? Coba itu. Berapa kata dan judulnya? 14, Pak. Berapa? 14. 14. Berarti udah bagus. Kan 14. Ya, itu juga ya. Itu kan apa itu penelitian? Apa itu subjek penelitian? Ya, paham ya? Kalau Christina Jenia udah ada judul belum? Jenia udah ada judul belum? Christina Jenia, halo? Oke, belum muncul aja. Baru Saban, udah judul belum Saban? Udah, Pak. Apa judulnya? Coba apa judulnya? Pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian. Apa? Pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian atau seluler Indosat Urido. Oke. Apa objek penelitiannya? Apa, Pak? Apa objek penelitiannya? Apa objek penelitian? Objeknya? Itu, Pak, brand image. Brand image dengan?
Itu keputusan pembelian. Oke, siapa subjeknya? Saya kan peneliti di itu Pak, universitas, jadi subjeknya mahasiswa universitas itu pasti. Oke, berapa jumlah katanya? 17 kata, Pak. Oke, bagus aja. Saya berarti bawa 20 kan? Nah, judul belum? Jumlahnya udah kumpul belum? Sudah kasih ke jurnal? Jurnal udah, belum dikumpulkan sih Pak. Tinggal buat ini proposal ya. Ya, dapat lagi dalam proses Pak. Nanti bagaimana cara, kan udah Bapak yang bagaimana buat tabelnya gimana ya, buat gambar cara menulis lalu kan nanti proses di sini. Oke, kalau ini gimana? Belum? Halo ini. Udah ada judul belum ini? Ya? Udah Pak. Apa judulnya? Analisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor wali kota Pontianak, Pak. Apa subjeknya tuh? Motivasi, Pak. Apa subjeknya? Ya, Pak. Apa subjek penelitiannya apa? Pegawai kantor wali kota, Pak. Oke, caranya ya. Tapi caranya gitu. Jadi caranya apa tuh caranya gitu. Kita bukan apa subjeknya, apa objeknya. Jadi harus bisa membedakan apa tuh subjek penelitian, apa objek. Kayak dosen PA. Anda di apa? Ini. Apa sih penelitian Anda? Nah, ya berarti subjeknya bisa motivasi kan. Nah, apa objeknya? Objeknya ambil pegawai itu kan, ambil karyawan itu objek penelitiannya, gitu kan? Anda harus paham itu. Ada yang bertanya kan? Ada yang bertanyakan enggak? Silakan. Nggak ada? Suara Bapak jelas tak? Suara Bapak nih, jelas tak? Jelas, Pak. Bisa dengar Jelas, ya? Pak. Oke. Sekarang ini proses penelitian ya. Jadi Bapak yang dulu proses penelitian. Jadi nanti Anda tuh ada prosesnya kan? Dan ada prosesnya. Pertama ada prosesnya nih. Jadi ini coba buka aja nih ya. Jadi apa penelitian tuh? Jadi penelitian itu kapan yang digunakan ya. Anda pertama tuh mengumpulkan dan menganalisis data untuk meningkatkan pemahaman tentang kita tersebut topik atau isu kan. Tahapan penelitian ini secara umum pertama mengajukan pertanyaan. Yang kedua mengumpulkan dan menjawab pertanyaan. Yang ketiga menjadikan jawaban. Kan gitu kan? Begitu. Anda kan pertama kan pasti kan nanti ke lapangan nih buat kuesioner kan? Tahu nggak? Ya kan? Kuesioner itu namanya mengajukan pertanyaan kan? Pada siapa? Pada responden kan? Iya. Anda kumpul, sebelum jawab Anda kumpulkan kan? Kan gitu. Anda kumpulkan proses itu, ya kan? Baru Anda buat tabulasi. Anda jawabannya gimana? Anda interpretasikan. Ini tahapan penelitian secara umum ya. Jadi pertama mengajukan pertanyaan. Anda observasi, wawancara, kira gitu kan? Itu di metode apa? Observasi, wawancara. Itu namanya metode pengumpulan data kan? Kan gitu. Ada observasi, wawancara, kuesioner kan? Dan sebagainya. Itu kan apa? Mengajukan pertanyaan, mengumpulkan dan menjawab pertanyaan, dan menyajikan jawaban nanti. Pertanyaan itu nanti dikumpulkan dan dijawab gitu kan. Nah, itu dia. Mengapa kita peneliti, ya kan? Penelitian itu meningkatkan ilmu pengetahuan kita melalui penelitian, pemahaman kita dan salah satu permasalahan dalam penelitian ya. Nah ini pentingnya penelitian, ya. Ini Bapak penelitian ini udah biarkan. Nah ini dari ya, ini tahap penelitian, ya. Pertama ya, bukan judul ya. Kalau Anda bukan judul itu, ke jurusan, pertama Anda identifikasi masalah. Ada masalah enggak? Ya kan? Anda observasi ke perusahaan, apa masalahnya? Ya kan? Tentukan apa masalahnya. Setelah itu Anda cari literatur, cari teorinya. Di literatur kan? Apa tujuannya? Data dikumpulkan, baru Anda buat apa kan? Jadi judul terakhir ya. Judul terakhir. Judul penelitian itu terakhir, bukan pertama. Tanya apa masalah Anda? Bukan apa judulnya?
apa masalah Anda? Masalah ini Pak, ini masalah ini. Saya udah ambil ke lapangan, datanya ini, data pendukung ini kan. Baru ini masalahnya baru Anda judul itu. Bukan judul dulu, ya. Maka kejurusan itu pertama Anda bawa tuh data pendukung dulu, ya. Bawa data pendukungnya data pendukung bawa, tuh kan. Pak, jelaskan ini masalahnya Pak di perusahaan ini. Maka saya buat masalah ini permasalahannya. Dari masalah ini kami buat judul ini. Itu benar ya? Bukan Pak judul saya Pak. Nah, salah. Ya kalau ada masalah gimana? Ya kan? Jadi terbalik prosesnya ya. Kayak ibu-ibu punya anak kan, nama atau anak dulu lahir? Kalau nama anak tuh anak dulu lahir atau nama? Anaknya dulu, Pak. Anak dulunya baru nama kan? Ya, Pak. Bukan nama dulu anak lahir, saya terbalik nanti. Tahu Anda Budiman, tapi yang lahir perempuan. Nah, kacau kan? Nah, kan kacau namanya itu. Jadi dalam ucapan ada penelitian, judul atau masalah ditentukan? Judul atau masalah? Masalah, Pak. Masalah dulu. Kan bukan judul dulu, masalah dulu. Bahkan kejurusan itu bukan judulnya. Anda harus cari dulu data pendukungnya apa, data 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir ya, kumpulkan, observasi, apa masalahnya. Nah, barulah udah judulnya ini cocoknya gitu kan. Gitu. Bukan judul ini. Ya kalau judul ini bagus tapi untuk ada masalah kan. Nah, gitu. Kebalik ya. Jadi kalau untuk judul pertama ada judul masalah dulu. Nih, identitas masalah. Kemudian Anda cari literaturnya apa, teorinya apa, jurnalnya apa kan? Maka Bapak lihat jurnalnya apa? Cari 3 jurnal pendukung kan? Nah, cari 3 jurnal pendukung. Kemudian apa tujuan Anda nih? Ini untuk apa tujuannya? Kan? Nah, data dikumpulkan baru Anda buat masalahnya, apa kira masalahnya kan? Masalahnya apa? Baru Anda buat judulnya apa? Nah, itu kan buat metodenya. Buat metode kan dan sebagainya itu ya. Nah, ini caranya. Di proses penelitian. Jadi pertama itu Anda dari masalah penelitian dulu ya. Jadi penelitian itu berawal daripada research problem. Kenapa ya? Enggak nampak. Bacakan aja. Uci, Bapaknya nampak. Bapaknya nampak. Bu Anda. Ya. Nampak. Bu Anda. Langkah pertama ini adalah masalah penelitian. Jadi penelitian itu bermula dari masalah penelitian ya. Itu penelitian ya. Penelitian itu bermula dari masalah penelitian. Kemudian ada masalahnya, Anda cari literatur ini. Anda di literatur itu cari, kemudian Anda buat pertanyaan penelitian. Apa penelitian Anda kan? Nanti Anda dari situlah Anda tahu apakah penelitian itu kualitatif atau kuantitatif. Nah, kalau Anda judulnya analisis bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja, itu kualitatif atau kuantitatif tuh? Bagaimana pengaruh motivasi kinerja itu kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif, Pak. Kualitatif. Nah, itu kuantitatif kan ngitung kan, pakai rumus kan? Pakai rumus nanti. Kalau pengaruh itu, Anda gunakan regresi, PLS ya. Kalau judul Anda itu pakai pengaruh semua itu, Anda pakai statistik. Paham nggak? Kalau judul penelitian Anda pakai kata pengaruh itu berarti pakai statistik. Ada pakai regresi, ada pakai WPL. Kualitatif itu kuantitatif ya. Kuantitatif karena Anda pakai pengaruh ya. Paham nggak? Kalau pengaruh ini berarti pakai statistik tuh, pakai regresi linear, kan? Atau pakai WPL. Anda harus paham nanti menggunakan SPSS. Anda harus install tuh, SPSS di komputer Anda. Ya kan? Nah itu install ya. Jadi itu caranya. Kalau Anda judulnya pakai pengaruh itu pakai regresi kan. Kalau judulnya hubungan itu pakai korelasi. Jadi itu penelitiannya kuantitatif karena menggunakan rumus statistik. Dihitung tuh pakai hitungan tuh namanya kuantitatif. Kalau kualitatif tidak pakai hitungan, menggunakan kata-kata saja kan. Tabulasi saja itu namanya kualitatif memang. Tapi kalau ini kan kuantitatif. Bisa nggak mix, bisa campuran. Kualitatif dan kuantitatif, ada kualitatif juga, ada kuantitatif bisa gabungan bisa, itu mix method kan, nah, bisa. Jadi kalau ada menggunakan pengaruh itu pasti menggunakan statistik. Alat saya menggunakan statistik, nggak mungkin tidak ya, nggak mungkin tidak, itu pasti ada menggunakan statistik karena ada kata pengaruh. Kalau hubungan itu menggunakan korelasi, kan? Nah, Anda baca statistik ya, baca statistiknya, baca rumusnya, bagaimana menggunakan regresi. Dan yang paling penting itu Anda harus install apa? Install software ya kan? Install software SPSS. Itu kalau judulnya ya pakai pengaruh. Pastikan judulnya pakai pengaruh gitu ya. Judulnya pakai pengaruh.
Aman. Bawang putih. Lebih maju nak bawang putih. Bawang merah. Pertanyaan? Silakan pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? Nggak minggat kasih kak mama kan. Dan kaya. Pasti ada lah jangan dia ngomong. Ada lah. Ada pertanyaan enggak? Udah ngerti atau belum nih? Anda udah dapat ini belum? Udah dapat ini belum dari Fakultas Ekonomi, dari Pak Ilman? Sudah, Pak. Udah dapat. Udah dibaca? Udah dapat, udah dibaca belum? Nih, pedoman skripsi pos ekonomi UPB. Udah dibaca belum? Sudah, Pak. Udah. Apa isinya kira-kira? Udah baca apa isinya kira-kira nih? Nah, ini ya, udah tahu ya kan? Nah, ini pertama skripsi itu gimana, tujuan skripsi, ya. Persyaratannya nanti ya, Anda untuk skripsi nanti pertama kalau udah bimbingan ya, dari 1 sampai 5 pembimbing tuh, udah selesai baru Anda nanti asesi pembimbing kan, Anda siapkan syaratnya tuh bebas keuangan, bebas perpustakaan, EPRS, ada separate tupel kan. Nah, nanti ke Pak Ilman nanti baru Bapak tentukan kapan sidangnya kan. Kapan sidang kan. Waktu sidang itu saya punya PowerPoint-nya, ya kayak PowerPoint, nanti Anda presentasi di depan penguji kan. Pembimbing nanti penguji itu ya. Lulus Anda itu kan. Ini tata cara nih. Nih. Gimana skripsi ya? Kita ada formatnya nih. Pertama dalam skripsi ya, pertama awal ada pendahuluan ya. Nih, Anda harus ingat ikut ini jangan nyimpang ya. Nanti kita pertama ada ini sistematika proposal ya. Ada bagian awal tuh pendahuluan, tinjauan pustaka dengan metode penelitian. Jadi proposalnya 3 aja. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode. Di tinjauan pustaka ini ada pertama apa? Pertama, penelitian terdahulu dengan tadi teori umum kan dan sebagainya. Ini. Nah, bagian akhir sistematika proses skripsi, bagian kalau ini skripsi ya, skripsi ini nanti ini. Ini. Skripsi ada pendahuluan ya, ada tinjauan pustaka, ada pustaka, ada metode penelitian, ada 4 analisis dan data dan pembahasan. Nanti Bapak ada 2 ya. Ada nanti yang bagian A itu pertama apa? Sejarah perusahaan ya. Sejarah perusahaan, ya kan? Yang kedua baru ini pembahasan ya. Nah, aja. Ini salah nih. Harus ada sejarah berdirinya perusahaan dengan pembahasan ya. Gambaran perusahaan tadi ya di bab 4 ya. Jadi gambaran perusahaan di bab 4 ya. Bagian pertama 4.1 tuh gambaran perusahaan, bagian kedua ini data dan pembahasan kesimpulan. Paham nih kan? Itu format skripsi ya. Ini format skripsi dicatat nih format skripsi. Pertama pendahuluan. Pustaka, ketiga penelitian. Nanti Anda tuh waktu bimbingan skripsi dari sini dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data dan pembahasan, kesimpulan. Itu bimbingan. Nanti Anda dengan dosen pembimbing Anda, ya. Kalau sudah proposal di ACC dan dalam mekanisme langsung ke Pak Ilman dengan syaratnya nanti Bapak tentukan siapa pembimbingnya gitu. Untuk kemana 2 tuh, 1 si Jainuri udah ada pembimbingnya, tinggal tanya Pak Ilman pembimbing siapa ya. Dengan ini dengan siapa pas kali Warno siapa? Warno namanya. Itu juga ada pembimbingnya. Bawa 2 orang ya, badan bawa 2 orang. Siapa lagi cepat menyusul nih? Siapa lagi yang sudah ACC ini siapa? Yang sudah ACC dan sudah dicek lagi di semua siapa? Silakan. Jangan dilama-lamakan. Nanti langsung ada karena di pandemi ada sidang ya. Ada sidang. Nah, jadi langsung Bapak tentukan siapa pembimbingnya. Sidang skripsi ada tatap muka nanti ya. Pak, saya mau nanya. Siapa sudah ACC? Pak, saya mau nanya. Silakan. Itu tadi kan Bapak nggak ada sidang seminar kan Pak? Tetapi kita tuh harus melengkapi persyaratan seminar kah Pak? Jelas, tetap itu prosedur ya. Tetaplah ada PS kan, ada EPRS-nya ada. Terus proposal dikumpulkan, kayak itu kan. Terus bukti lulus progresi juga dikumpulkan, kartu mahasiswa juga, ya kan. Saya kumpulkan, maka diri itu saya kan itu Bapak siapa gitu, tetap. Bayar apa? Bayar konsumsi, bayar konsumsi kan itu cuma syarat ya tuh. Oke.
Yang masalah proposal dijilid tuh Pak, itu satu rangkap ya Pak? Misalnya. Bagus dua rangkap lah, dua rangkap. Itu gimana Pak sistematisnya Pak? Pak ada covernya juga Pak? Jangan pakai cover apa-apa. Jangan pakai cover tebal. Biasa di staples ya. Dijilid model apa ya Pak? Ini biasa lah kayak makalah tuh, tapi tanpa cover kan. Tanpa cover itu kalau warna-warna jangan pakai itu biasa aja. Kalau pakai cover itu tidak apa-apa, boleh. Tapi warna ekonomi kan, warna biru muda ya ekonomi ya. Nah, boleh pakai cover, boleh. Tidak pun tidak masalah. Pak, masalah biaya konsumsi itu biasa berapa ya Pak? Bapak tidak tahu itu aja Pak Ilman. Bapak tidak soal itu, Bapak tidak tahu. Biaya konsumsinya 200 Kak. 200.000. 200. Silakan yang udah ya, yang udah di ACC oleh APA dan udah cek plagiarisme, silakan daftar ke Pak Ilman, nanti tinggal Bapak tentukan siapa pembimbingnya. Jangan lama-lamakan, karena tanggal 28 terakhir itu ya. Silakan. Kalau belum paham, boleh ke rumah, konsultasi tetap buka aja. Ya. Bapak enggak di kampus, akan kerja dari rumah, tidak apa-apa. Tinggal WA Bapak, saya mau ke rumah Pak, nanti Bapak tinggal tunggu ya. Silakan. Ada yang mau tanya lagi, silakan. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Di buku pedoman halaman 8, Pak. Ya. Jadi di sini untuk format atau sistematika penulisan proposal, di situ tuh nggak ada yang pertama halaman sampul, bla bla bla, yang kedua halaman pengesahan, yang ketiga daftar pustaka, yang keempat daftar lampiran. Terus dia jelasin bab satunya muatannya gini, bab dua muatannya begitu, bab tiga juga begitu. Terus bagian akhirnya daftar pustaka dan lampiran. Terus apakah proposal itu nggak pakai ini Pak, nggak pakai kata pengantar? Enggak pakai kata pengantar. Terus skripsi nanti. Enggak ya Pak? Enggak lah. Enggak. Halaman ya, halaman. Daftar isi pakai, daftar isi gitu kan? Iya Pak. Tabel ya, kita gambar ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, kalau pengetatan enggak. Nanti lampirkan juga ini, lampirkan juga apa nih tadi itu referensi kan, daftar pustaka dengan kuesioner ya. Jangan lupa kuesioner ya. Siap Pak. Nah, itu lampirkan kuesioner di akhir itu. Oke. Yang lain lagi mau bertanya, silakan. Kalau nanti mau jelas boleh ke rumah ya, tatap muka boleh kamu jelas. Tengah-tengah sama mahasiswa kan. Ada lagi. Udah jelas ya, ya Bapak enggak semua di Bapak buka ini kan udah dapat semua kan? Tinggal dibaca kan? Kan dan mungkin Bapak sesuatu bahas nih, lama lah waktunya kan? Ya. Itu kan. Oke. Ada yang bertanya silakan, jangan malu-malu, banyak silakan. Silakan. Ada G, silakan. Nah, ini kalau Bapak akan share ini, yang ini share yang penting ini, yang ini. Ya. Nah, terakhir ya. Nah, ini topik penelitian ya. Penting nih. Pertama, tahap penelitian. Pertama, peneliti harus menentukan ide, topik atau dasar penelitian. Pertama ya, Anda kan mau dasar penelitian 7. Saya mau neliti nih, ya kan? Kalau enggak, saya mau neliti nih dasar penelitian 7 tinggal skripsi nih. Nah, pertama, Anda harus menentukan ide. Ada ide enggak Anda? Ya kan? Dan ide dulu, topiknya apa, gagasan penelitian. Kedua, gagasan tersebut kemudian harus dikonversi menjadi sebuah pertanyaan penelitian, kan? Maka untuk itu Anda harus apa nih? Ada ide. Oh, saya mau meneliti tentang motivasi. Saya mau meneliti di perusahaan ini. Saya observasi, minta keterangan dari kampus, ingin meneliti di perusahaan ini, kan itu kan? Anda observasi ke sana perusahaan, Anda amati perusahaan. Oh, rupanya ini masalah motivasi nih, kan? Kenapa tidak semangat, malas, banyak absen, sakit. Nah, itu kan namanya fenomena kan? Itu namanya data awal pendukung kan? Jadi kan kedua gagasan tersebut harus dikonversi menjadi sebuah penelitian. Apa penelitiannya? Oh, bagaimana motivasi kerja karyawan sana nih? Oh, gitu kan? Apakah mereka malas karena ini gini-gini? Nah, Anda buat pertanyaan sendiri kan? Gini buat tanya banyak kan? Ketiga, peneliti harus mengumpulkan data pendukung. Nah, data pendukung. Oh, karyawan juga banyak absen nih. Nah, waktu kerja cuma main game, umpamanya. Kan itu data pendukung kan? Wah, hasilnya tidak jumlah penjualan menurun. Nah, itu kan itu data pendukung kan?
tentang ide penelitian tersebut. Karena tanpa data pendukung, mungkin saja penelitian tersebut sehingga sulit untuk dilaksanakan. Jadi data pendukung ya. Maka untuk di awal bab 1 itu ya, di bab 1 pendukung itu harus data pendukung harus ada ya. Minimal 3 tahun atau 5 tahun bagus. Bagus 5 tahun ya. 5 tahun. Nah, itu masalahnya kalau SDM itu berarti tentang kepegawaian ya. Misalnya jumlah hari kerja, absensi karyawan, berapa hadirnya, berapa sakit, berapa izin, kan itu dihitung selama 5 tahun terakhir kan. Itu ke belakang itu biasanya itu MSDM. Kalau marketing itu biasanya penjualan, data penjualan 5 tahun. Kayak misalnya pengaruh merek terhadap pusat pembelian. Itu berarti Anda kumpulkan data penjualan tentang merek produk itu selama 5 tahun minimal kan. Nanti baru Anda itu ada masalah kan? Apakah menaik tidak penjualannya? Oh, penjualannya kok tunai. Itu masalah kan? Data itu ada masalahnya. Karena penjualannya tunai gitu. Itu masalah berarti kan? Nah, itu. Ya. Gitu kan? Tahap kedua, Anda bagaimana mencari ide penelitian. Langkahnya pertama gunakan perpustakaan dan internet. Jadi kalau Anda mau meneliti nih, langkah pertama apa? Langkah pertama tuh gini, Anda mencari ide dulu. Bagaimana mencari ide? Gunakan perpustakaan. Anda pergi perpustakaan, baca-baca skripsi mahasiswa yang lain kan? Benar? Anda baca skripsi mahasiswa yang lain, buka referensi kan? Oh, saya mau ini lah, saya ikut kawan saya ini, bagusnya dapat ini. Pas kebetulan ini sama dengan topik di kantor kami kan, atau perusahaan saya kan, atau ya. Anda cari di perpustakaan atau cari internet. Nah, internet nih, googling kan? Anda googling di internet tentang topik-topik penelitian. Mungkin ada tulisan dari jurnal-jurnal kan? Anda cari jurnalnya. Anda misalnya mau motivasi. Anda kumpulkan jurnal tentang motivasi semuanya, kumpulkan sampai 10 jurnal kan? Anda baca semua. Atau tadi timbul ide kan untuk meneliti tentang motivasi, gitu kan? Jadi dari ini ya dari internet juga bisa ya. Nah, kalau ada ide. Kemudian Anda cari jurnal-jurnal internasional, jurnal nasional ya kan? Nah, itu Anda jadi timbul bisa untuk nulis tuh ya nanti. Kemudian buku teks juga bisa, buku teks, baca-baca tentang buku SDM, buku marketing kan. Takut dari situ Anda ada inspirasi kan. Anda baca buku e-marketing tentang e-marketing kan, tentang sosial media. Oh, saya mau itu tentang sosial media nih, bagus nih gitu kan. Bagaimana pengaruh sosial media terhadap penjualan perusahaan. Nah, gitu kan. Nah, itu kan bisa diteliti umpamanya. Jadi karena Anda baca-baca buku kan tentang e-marketing dan sebagainya kan, mantap diteliti nih. Bagaimana ataupun bagaimana perilaku milenial terhadap pusat pembelian kan itu kan bisa jadi. Melatih ketelitian dalam membaca artikel kritis bisa diterapkan, relevan keilmuan. Jadi analisis judul itu pertama harus bisa dilaksanakan, harus mampu ya. Anda neliti tapi tidak mampu gimana pula? Tidak bisa kan? Anda neliti tapi tidak mampu gimana? Nah, judulnya ini bagus judul tapi tak mampu. Data tidak bisa cari. Ini gagal lah dia. Jadi ya, kalau Anda neliti itu pertama data bisa ditarik ya. Enak dapat, datanya tidak didapat, kan? Ada sampelnya tidak dihubungi, informasi itu tidak masalah. Tapi ada judul ini, oke, toto perusahaan tidak ngasih data. Nah, gimana tuh? Kacau kan? Gagal lagi, dewa lagi lah. Kalau Anda udah disisip oleh PA, ya, udah ada pembimbingan, toto dari pusat tak ngasih data. Udahlah, dari awal lagi itu. Judul baru lagi kan? Jadi kalau Anda mau dengan judul itu hati-hati. Yang penting Anda bisa nelitinya gitu kan. Data tidak dapat gitu. Informasi tidak dapat caranya ya. Nah, tuh. Jika belum juga mendapatkan topik penelitian, andai kata Anda udah buka internet, udah perpustakaan ya. Udah ke perpustakaan ya. Udah ke perpustakaan, udah mana-mana lah. Nah, Anda juga belum dapat topik penelitian, maka kata Kevin Bryant dalam makalahnya yang berjudul What is Creativity in Research. Jadi ada harus kreatif namanya. Ya. Anda gunakan ini Scamper. Ada gunakan Scamper nih. Jadi kalau Anda udah pakai Google udah, ke perpustakaan udah, baca buku tapi masih belum ada topik ini, belum ada nih topik ini. Enggak ada. Apa ya bingung saya ini kan? Bingung apa yang mau saya tulis ya? Gitu kan? Ini masih gunakan Scamper. Apa Scamper ini? S-nya pertama substitute. Nah, kedua combine. Anda kumpulkan baik jurnal dari itu, Anda substitute, ganti. Jurnalnya ini analis motivasi kepada. Ada ganti-ganti itu. Ya kan? Pakai ini juga. Atau combine. Atau diadaptasikan. Atau dimodifikasi kan? Biasanya Anda baca skripsi orang kan, baca jurnal kan, bagus nih.
kita ganti topik, kita ganti apa? Kita ganti objeknya kan, gitu kan? Kita ganti subjeknya gitu kan? Nah, bisa jadi kan? Nah, itu kita substitute, combine atau kita kombinasikan, tambah variabelnya kan? Kayak gitu. Kalau Anda baca ini dua variabel, kita tambah satu variabel lagi gitu kan? Atau combine. Ada adaptasi, sesuaikan. Kita sesuaikan ya dengan format kita kan? Atau kita modifikasi penelitian itu, kita modifikasi, kita perbarui kan? Nah, mungkin itu udah lama, kita modifikasi lagi coba sekarang kan? Kita titik lagi kembali kan? Nah, kemudian kita juga put ada isu to use menggunakan orang lain. Nah, kita hilangkan variabelnya gimana gitu kan? Bangunnya kan? Atau kita lakukan sebaliknya. Ini namanya scamper. Jadi kita pakai scamper ya. Tapi banyak baca jurnal ya. Nah, kita banyak baca berita orang lain. Terus kita modifikasi, kita ganti topiknya, kita ganti subjeknya gitu sebagainya ya. Oh, dulu PTX kita guna PTY gimana? Boleh kan? Dulu orang lain menganalisis motivasi pada PTX, kita ganti PT-nya ya, PTY gitu kan. Nah, itu sama kan? Itu namanya itu substitute. Ya kan? Atau Anda dua jurnal nih, jurnal A, jurnal B. Anda gabungkan tuh variabelnya tuh. Bisa enggak kan? Dulu motivasi, pakai dua jurnal motivasi. Anda gabungkan variabel B itu gabungkan ya variabelnya. Nah, itu combine namanya kan, itu bukan scamper nih kan. Itu ada ide kan? Ada ide kan? Kita kombinasikan. Nah, kita kombinasikan. Atau kita sesuaikan dengan keadaan sini gitu juga ya. Ini scamper namanya. Hanya ada substitute, ada combine, ada adapt, ada modify, ada put, ada uses, ada eliminate. Atau kita hilangkan. Misalnya kita jurnal ini pakai 5 variabel, kita guna 3 variabel aja lah, 2 kita hilangkan. Nah, gitu kan. Nanti kita ganti, saatnya kita ganti dengan keluar kita. Itu namanya itu scamper namanya. Baik cara ya, baik cara. Baik caranya seperti scamper. Nanti Bapak tuh. Sebagai setting point untuk dipertimbangkan sebagai topik penelitian, cobalah mempertimbangkan dan memilih satu topik nih. Hipotesis untuk dibantah atau didukung, masalah kesehatan, keseharian, ide untuk diuji, keadaan umum untuk diteliti, fenomenanya apa datanya harus diisi, pelayanannya harus dievaluasi. Ini banyak ya, banyak ide itu ya. Maka langkah pertama Anda observasi dulu ya. Maka kalau Anda mau meneliti harus observasi dulu, ya kan? Tanpa observasi mana dapat ide kan? Betul enggak? Mana dapat data? Nah, itu tidak bisa. Harus observasi, harus ke lapangan, harus ke kantor, harus ke perusahaan. Lihat dulu keadaan sana. Mungkin Anda harus nginap harus kerja dulu 1 bulan di perusahaan sehingga Anda tahu apa masalah yang terjadi di perusahaan itu kan. Kalau cuma satu kali tidak bisa ya. Tidak dapat ide, tidak dapat masalah. Kalau cuma sekali aja observasi itu tidak bisa. Nah, itu ya. Bagaimana setelah topik penelitian diperoleh? Ini yang perlu presentasi dari ini ya, Ani. Kalau bagaimana kalau dari pertama Pioneer, Ani Pioneer ya. Kalau tadi kalau Kristo, apa judulnya Kristo deh? Nggak dengar suara Kristo, nggak dengar. Mic-nya hidup kan? Oh ya, saya belum ada ngajukan judul, Pak. Tapi udah ada persiapan belum? Ada, Pak, cuma kayaknya masih ragu gitu. Masih mau ragu? Belum. Bukan, Pak. Belum. Kalau Erlisa Yulianti mana sini? Dia ada apa lihat Erlisa Yulianti? Erlisa. Ada Erlisa Yulianti? Ya, nah, gimana apa judulnya? Punya saya, tunggu Pak. Punya saya analisis kualitas pelayan jasa pada salon dan SPA Muslimah Baiti Umi di Sungai Jawi, Kota Pontianak. Udah dapat topik kan? Apa topiknya? Apa subjeknya tuh? Apa subjeknya? Subjeknya itu tentang kualitas pelayanan jasanya. Objeknya yaitu di salon dan SPA. Oke, jadi ada topik kan? Apa masalahnya? Permasalahannya itu bagaimana sih kualitas yang ada di kualitas jasa mereka yang ada di salon tersebut. Nah, maka untuk udah dapat topik kan ada lakukan ini, Pioneer namanya, Pioneer. Nah, Anda ini Pioneer. Apa Pioneer itu singkatannya? Visible. Udah dapat topik, udah diasih. Kira-kira bisa dititi tidak tuh kira-kira tuh? Ya, Pak? Bisa dititi tidak kira-kira? Mampu Anda nitinya kira-kira? Mampu, insya Allah mampu. Berarti visible kan? Pioneer ya, visible kan?
berarti visible ya kan. Kemudian topnya menarik tak? Nah, kita udah menarik. Kalau menarik bagus berarti kan. Kalau topnya tidak menarik, itu tujak lah, udah tahu hasilnya. Itu tidak menarik kan. Jadi kalau satu ide itu bagus, bisa angkat tuh pertama harus finer. Pertama visible, interesting. Topiknya cukup menarik. Novel, apa arti novel? Bukan bacaan komik ya, bukan. Novel itu memiliki kebaruan. Artinya tuh gini, belum pernah diteliti. Memang benar-benar baru tuh novel tuh, novelty kan? Benar-benar baru. Kalau udah pernah diteliti, udah novel namanya. Udah lama kan? Cuman ganti-ganti ya. PTA, PTB, PTCT kan pakai scamper kan? Kebanyakan masuk ke scamper kan? Ganti PT. Judulnya kualitas, nanti ganti PTX. Itu scamper namanya. Tapi kalau finer ini enggak. Novel tuh memang itu besar kebaruan. Benar-benar baru. Belum pernah diteliti orang. Ada kan? Nah, itu namanya novel namanya. Ethical. Etis. Jadi ada kan harus minta izin kan? Minta izin ke perusahaan, minta izin boleh tidak, ya kan? Tidak boleh apa jiplak, tidak boleh plagiarisme kan, itu etis. Jadi tidak boleh mencuri pendapat orang lain. Kalau Anda menggunakan pendapat lain, Anda cantumkan sumbernya dari mana kan, itu etis namanya, ethical itu kan. Dan harus relevan. Ini namanya finer. Jadi finer itu visible, interesting, novel, ethical, relevant. Jadi penelitian Anda itu bagus, ya. Penelitian Anda itu bagus apabila penelitian Anda itu dapat memenuhi finer ini, ya kan? Pertama visible, ya. Yang kedua interesting, yang ketiga novel, yang keempat ethical, yang kelima relevan. Relevan tidak dengan ilmu pemasaran kan? Ada ngambil tentang politik, kira relevan dengan ilmu manajemen, gitu kan? Kalau relevan tidak bisa diangkat kan? Relevan tidak kira. Dan topik tentang alkoholisme ini nampaknya memenuhi kriteria finer, gitu kan? Oh, kalau ngambil kriteria finer, nampak relevan tuh dengan ilmu manajemen kan? Karena di ekonomi ada belajar manajemen pemasaran, gitu kan? Oh, tentang saya ambil motivasi itu relevan. Kenapa? Karena di ekonomi belajar tentang manajemen sumber daya manusia. Itu namanya apa tuh? Relevan namanya, kan? Di finer ya. Jadi Anda kalau dalam meneliti pakai finer nih, ingat di finer. Kalau mengangkat ide, Anda punya ide, Anda cari itu pakai finer. Layak diteliti nih. Nah, bisa dilaksanakan asal ambil topik ini gitu kan? Nah, menarik topik ini. Kalau menarik bagus, kalau menarik itu apa diteliti kan? Kalau tidak mau baca kan? Tidak menarik, ya kan? Kalau novel baru dah nih, udah ada yang neliti belum? Nah, kalau udah ada berarti udah novel kan? Pas belum titik. Etis dah nih, etika dan sebagainya. Itu ya topik final nih. Paham nggak nih final ya? Dapat. Nah ini, jadi ini tidak perlu ya langsung nih. Jadi masalah merupakan pusat aksi disputannya semua. Oh ini masalah lain. Nah pertama ya masalah penelitian. Bagaimana cara menentukan masalah? Pertama gini, judulnya tadi apa? Analisis kualitas pelayanan pada salon ini enggak? Nah, bagaimana masalahnya? Lihat nilai penelitiannya. Dapat diteliti tidak tuh masalah tersebut? Nah, gitu kan? Kualitas bagus ya. Visible enggak, layak enggak diteliti? Layak. Sesuai dengan kualifikasi peneliti. Nah, sesuai kan udah memenuhi syarat kan? Udah 103 SKS kan? Udah yang mata kuliah udah lulus semuanya. Berarti sesuai dengan kualifikasi peneliti. Kecuali kalau masih semester 3, 4 tidak bisa neliti, belum layak kan? Itu caranya ya. Pertama masa itu bisa researchable, dapat diteliti. Ya. Kedua visibilitas, layak tidak diteliti itu. Bahwa ya oke, sesuai dengan kualifikasi peneliti. Kalau Anda misalnya baru semester 2, layak untuk meneliti skripsi. Tidak layak kan? Anda sudah semester 7, 3 SKS, boleh lah gitu kan? Kan udah hampir selesai kan? Nah, itu jadi ini dalam masalah gimana masalah yang dipilih semuanya ini harus researchable ya. Yang penting researchable, visible dan terjangkau biayanya kan itu banyak biaya kan. Anda punya uang nanti ya. Karena itu perlu dana juga ya. Ya kan? Mampu enggak? Ya kan? Perlu dana. Yang penting Anda tuh kalau Anda meneliti minta buat orang itu enggak etis ya. Nah, kata finer harus etis kan? Kata finer harus etis. Satunya finer, visible, terus interesting, ya novel. I-nya itu apa itu? I-nya tadi kan ethical kan? R-nya kan ethical. Itu etis. Artinya kalau Anda skripsi Anda minta buat orang lain itu udah etis namanya. Tahu enggak? Udah etis. Anda enggak paham, Anda buatkan. Atau Anda ngambil data tanpa izin perusahaan itu udah etis ya. Artinya Anda mesti data kan? Anda ngambil data tapi tidak izin, diam. Nah, itu udah etis namanya. Jadi
etika ya, tidak boleh mendapat moral, etis ya, harus ambil kalau minta datang izin dulu perusahaan itu etika namanya ya. Nah, itu finer tadi itu. Dari mana masalah penelitian dapat? Nah, bagaimana Anda cara menemukan masalah penelitian? Pertama melalui pengamatan, ya kan? Observasi, gitu kan? Itu yang pertama ya, observasi. Dengan observasi itu Anda akan menemukan masalah, ya kan? Udah. Observasi dulu, dengan observasi Anda akan menemukan masalah. Yang kedua, membaca literatur, jurnal, ya kan? Anda harus rajin baca literatur, baca jurnal, baca laporan penelitian, baca koran, majalah dan sebagainya. Anda nonton TV lah, pokoknya banyak. Anda membaca tuh banyak membaca, ya. Dan banyak membaca nanti punya ide, bisa mengenai masalah. Yang ketiga, Anda harus rajin menghadiri seminar-seminar, lokakarya, simposium, diskusi kan. Kalau Anda cuma di rumah doang, mahasiswa cuma di rumah aja, tidur ya, tidak pernah baca, tak pernah baca apa, tak pernah susah tidak pernah masalah penelitian kan. Tak ada ide kan, karena tidak punya pengalaman, gitu kan? Tidak punya pengalaman kan, harus ada pengalaman ya. Pemuasaan diri, Anda punya nih rasa ingin tahu saat tinggi ya. Anda harus punya rasa ingin tahu tinggi. Saya ingin tentang ini gimana? Saya punya aja pemuasaan diri harus ada. Ya kalau Anda cuma cuek aja, dah malas tidak ada diam-diam pasrah, tidak ada rasa ingin tahu, susah gak? Anda tidak gelisah, udah semester 8 pun tidak gelisah, tenang ya dia, tawa-tawa aja, tidak ada segelisah untuk meneliti kan, susah kan? Hanya ada masa seumur hidup, PMA masuk abadi kan, karena tidak ada dasar kegelisahan, untuk selesai kan? Nah ini jadi Anda harus ada punya rasa ingin tahu, harus ada curiosity, ada rasa gelisah ya. Saya ini belum meneliti ini apa kira-kira mau teliti ya. Kalau saya tidak penelitian gimana nasib saya ini kan? Apa sih ini masalah abadi gitu kan? Ya, untuk masalah. Kemudian permintaan kebutuhan masyarakat pengguna, berpikir dan merenung. Anda harus berpikir nih ya, apa kira-kira masalah yang akan saya angkat itu pikir ya, harus merenung. Ataupun Anda harus punya mimpi. Mimpi ke depan dapat mimpi Anda apa kan? Mungkin Anda punya mimpi nanti dari mimpi itu Anda punya masalah. Nah yang terakhir nih kalau Anda punya konsultasi untuk membimbing, kalau Anda tidak ada masalah, ya Anda punya pembimbing kan, punya PA kan? Anda kan punya dosen PA, konsultasi dosen pembimbing Anda. Atau dengan siapa saja lah konsultasi dosen juga boleh kan? Konsultasi. Apa kira-kira saya ini bingung nih mau kata apa skrip saya, bingung saya tidak ada, saya belum ada ide. Nah, bisa ngasih ide gitu kan? Boleh itu tanya ke senior, tanya ke dosen PA boleh ya. Kenapa Pak ya saya mau meneliti nih, indikator saya gini. Nah, ini Bapak kasih masukan kan? Maksud ini aja, mestinya gitu lagi cara gitu ya. Nah, itu. Nah. Jadi ini tips untuk mendapatkan masalah. Nah, ini tipsnya. Pertama ya, tips untuk mendapatkan masalah pertama, identifikasi permasalahan dari dunia nyata. Pertama cara gimana? Cara untuk mengidentifikasi permasalahan dari dunia nyata apa? Look at mass media. Bacalah mass media. Lihat misalnya, baca koran, baca majalah. Nah, gitu kan? Dapatnya gitu. Apa yang terjadi? Look at your surrounding. Lihat sekitar Anda. Mengadakan pengamatan dan situasi sekitar Anda. Identification and getting information about stakeholder. Anda identifikasi dan mendapatkan informasi tentang kebutuhan stakeholder Anda. Kemudian yang kedua, baca artikel ilmiah atau report. Anda harus baca artikel ilmiah dan laporan penelitian. Lihat apa batasan studinya. Lihat sarannya. Jadi kalau Anda baca jurnal ya, lihat sarannya. Atau Anda cerita bisa. Paham enggak? Kalau Anda baca jurnal ilmiah tuh, Anda lihat di mana? Di batasan studinya. Nah, batas studinya lihat, kemudian lihat sarannya untuk riset ke depan apa gitu. Itu dia bisa diangkat di lagi kan? Tapi itu ada saran untuk ke depannya. Nah, Anda lihat itu ya di kesimpulannya ya. Kesimpulannya namanya tuh suggestion for future research. Itu nanti bisa teliti ya, ulangi ke depan gitu kan. Jadi saran untuk penelitian ke depannya apa. Nah, itu bisa jadi topik tak perlu masalah ya. Nah, masalah. Yang ketiga itu apa? Mengatasi limitasi pembatasan yang dilakukan oleh peneliti itu. Nah, gitu. Jadi itu ya. Jadi ini ya, nomor penting ya. Yang penting, biasanya orang yang nomor 2 nih. Nomor 2 penting ini. Jadi kalau kita mau cari masalah itu nomor 2 nih. Lihatlah saran untuk penelitian ke depannya apa gitu. Nah, ya. Ketiga, mengunjungi berbagai perpustakaan. Nah, ini pasti ya. Dengan bidang studi, membaca literatur yang bidang berkaitan. Mahadiri pertemuan ilmiah, mahadiri kuliah, ceramah, kuliah dan materi yang diambil, mahadiri seminar dan surfing internet. Ya, ada apa? Tentang apa?
Anda mau teliti tentang apa, mau tentang di kajian pustaka. Anda surfing internet. Bagaimana cara membuat kajian pustaka kan? Kayak Google kan? Kayak Google gitu kan. Ini pertama, mencari masa penelitian. Kegiatan penelitian harus didasarkan atas masa yang akan dicari pemecahannya dengan melakukan penelitian. Masalah timbul karena adanya tantangan, kesaksian, halangan, ambiguity, rintangan. Yang antara fenomena yang telah ada maupun yang telah ada. Ini masalah ya. Anda maka di situs ada data pendukung. Kenapa kok setiap tahun itu punya kok naik turun naik? Itu masalah ya. Tahun 2000 naik, 2001 turun, 2002 naik lagi, 2003 turun. Nah, itu masalah kan? Nah, itu masalah namanya itu. Ada namanya halangan, rintangan. Adanya kesangsian dan ambiguity kan? Ada kesenjangan kan? Kok naik turun itu masalah namanya ya. Oke. Nah, jadi topik itu yang topik penelitian adalah ide yang original, harus asli ya. Jangan nyontak, asli, inovatif atau mengandung unsur kebaruan, aktual dan up to date, ya kan? Merupakan hal yang penting bagi pengembangan ilmu dan dasar maupun terapan. Memungkinkan untuk diuji, bisa diuji ya. Kalau tidak bisa diuji, tidak bisa dititi. Pastikan bahwa topik yang dipilih cukup kuat dan menarik. Harus menarik topiknya. Ya tidak menarik. Orang itu malesan baca tak. Kalau kita itu pasti mau dibaca orang. Pastikan untuk memilih topik yang tidak terlalu luas. Jangan terlalu luas ya. Jangan terlalu luas topiknya. Namun masih mengandung informasi yang cukup untuk menulis satu paper yang utuh dan lengkap. Tentukan topik mana yang dapat didukung dengan banyak populasi. Jadi skripsi ini minimal 60 halaman ya. 60 halaman skripsi ya. Minimal 60 halaman. Kalau proposal 20 halaman ya. Maksimal 20 halaman. Jangan lebih lah. Proposal jangan tebal-tebal kan. Proposal jangan tebal-tebal 20 halaman. Kalau skripsi itu minimal 60 halaman. Lebih boleh ya. 60 halaman ya. Itu skripsi. Lebih kami 60 halaman skripsi. Cara buat skripsi itu 70 halaman skripsi ya. Itu baca di pedoman ekonomi kan. Jadi pencarian pendahuluan ya, pertama dapatkan dengan cepat di rumah, isu topik ya, dengan komputer. Ini udah paham lah nanti bagikan. Oke. Ini dia. Inilah dia skripsi. Ada yang bertanya sekarang? Silakan mau tanya silakan. Udah jelas belum? Jadi ya batasnya pertama untuk judul itu 14 November ya. Nah, November. Mahasiswa yang belum judul itu silakan ajukan, masih ada waktu 3 hari kan? Ini tanggal berapa nih? 11, 12, 13, 14. 4 hari masih ada kan? Proposal kumpul paling lama 28 November. Lewat dari itu nanti semester depan. Boleh tanggal 20 tanggal Desember juga boleh, tapi itu semester depan nanti disidangkan kan? Kalau semester depan itu nanti tanggal awal semester gitu udah boleh ngajukan ya, Pak? Ya boleh, kan semester depan kan bulan Maret, Februari Pak, ya enggak? Ya, Pak. Februari gitu kan, Maret itu kan itu. Kalau bisa kerja sekarang. Semester depan kalau udah pandemi dan ada lagi ya ada sidang skripsi tatap muka ya. Ini kan udah ada sidang kan karena ada pandemi Covid. Nah, nanti ke depan belum baca lagi. Nah, beda prosedurnya kan. Ke PA semua judul, nanti ke PA nanti ada sidangnya dan ada ujian online skripsi gitu ya. Nah, kan tadi belum ada kan ada rektor, semua kegiatan itu harus online, termasuklah online skripsi. Kecuali skripsi nanti tatap muka nggak mau kan, atau pakai Zoom dan sebagainya nanti ya. Nah, lagi pertanyaan silakan. Jadi kalau yang belum jelas silakan bisa besok Bapak ke kampus ya, Kamis ke kampus Bapak piket Kamis. Nah, kalau mau konsultasi ketemu Bapak bisa di kampus Kamis, ya kan? Selain Kamis ke rumah Bapak, boleh silakan. Ke rumah silakan. Bapak terima ya, yang kesehatan. Ada yang mau tanyakan lagi? Sudah jelas? Yap. Ingat berapa dan apa tadi buat tabel. Bagaimana buat tabel tadi? Masih ingat buat tabel? Hanya menggunakan garis horizontal, Pak. Nah, tidak boleh. Ya. Tabel itu hanya menggunakan garis horizontal, tidak boleh menggunakan garis seperti vertikal. Berapa jumlah garis horizontalnya? Maksimal 3, Pak. Nah, maksimal 3. Bagaimana judulnya di mana letaknya? Judul di atas, Pak. Di atas. Kalau gambar, dana, foto, grafik, diagram itu letak di mana judulnya? Di bawah, Pak, judulnya, Pak. Oke. Nah, itu Anda juga ingat ya, bagaimana cara menulis penelitian terdahulu kan?
Harus ada narasinya dengan tabelnya. Jangan ya tabel tanpa narasi salah ya. Nanti Bapak posting semua di grup ya. Saya Bapak posting semua, nanti ada pelajari ya. Bagaimana membuat tabel, bagaimana cara menulis berita terdahulu. Yang salah dibetulkan langsung ya. Nah, yang udah terlanjur betul langsung. Dapat walaupun sudah setuju ACC oleh PA, tetap kalau salah harus diperbaiki. Nanti punya jus yang nanti kan ke jus juga kalau salah diperbaiki lagi gitu kan dan sebagainya. Ada pertanyaan lain? Kalau ada cukup sekian nih, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, udah? Oke ya. Nah, yang belum silakan rajin-rajin ya. Besok Pak di kampus silakan kampus untuk konsultasi. Oke, Bapak Iris, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kami keluar Pak. Boleh silakan keluar. Wassalam. Sampai jumpa lagi.